bahwa Muhammad kecil, belum jadi nabi, belum jadi rasul, itu sudah mendapat gelar dari teman-teman sepergaulannya. Gelar yang didapat adalah Al-Amin. Ini gelar nabi ketika masih kecil, belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah digelari oleh orang Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin adalah orang yang bisa dipercaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhawati azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah duha Masjid Asy-Syuhada, ya, Jalan Lodan, Rawamangun, Jakarta Timur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersambung rasa, berkaitan hati, bersilaturahim dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan sesuai dengan niat yang ikhlas, mendapat nilai yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah rahasia kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat. Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diakui oleh kawan, tapi juga diakui oleh lawan. Bukan hanya orang-orang muslim yang mengakui keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga termasuk orang-orang di luar Islam. Betapa tidak, Islam sudah berhasil mengembangkan sayapnya ke timur sampai ke tanah Persia, Iran sekarang ini, ke barat sudah sampai ke Romawi atau Rum dalam bahasa Al-Quran. Nah, tentu sebagai seorang umat yang memang percaya kepada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Kalau memang kita mengharapkan rahmat Allah, mendambakan kasih dan sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjuk seorang yang menjadi panutan, seorang yang menjadi uswah, yang menjadi qudwah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, bukan hanya dalam keseharian kita, bukan hanya dalam kita beribadah yang kita kenal dengan ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, namun lebih dari itu dalam memimpin masyarakat,
ini juga terdapat uswah, terdapat contoh tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita yang akan memimpin. Kepemimpinan dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada kepemimpinan yang sebesar-besarnya, dari yang serendah-rendahnya sampai yang setinggi-tingginya. Pemimpin yang rendah, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin RW, RT, kelurahan, sampai kepada pemimpin negara tentunya. Lebih daripada itu, merupakan bahan renungan bagi kita ketika kita akan memilih pemimpin, ketika kita akan memilih siapa yang akan memimpin kita. Maka pilihlah siapa saja yang ada pada dirinya sifat-sifat Rasulullah, contoh-contoh dari Rasulullah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pada hari ini saya tidak akan mengarahkan jamaah ke 01, tidak juga ke 02, dan tidak juga ke 03. Karena saya murni muballigh, saya murni penyampai daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bukan tim kampanye nasional, ya, maka saya tidak akan berkampanye, saya tidak akan menggiring Bapak dan Ibu untuk memilih paslon 01 ataukah 02 ataukah 03, terserah menurut analisa kita. Saya cuma menyampaikan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ada pada diri paslon kita, nah inilah yang akan kita pilih. Sirah Nabawiyah merumuskan bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 4 sifat yang beliau miliki. Ada 4 sifat yang beliau miliki. Kenapa beliau sukses dalam memimpin masyarakat Muslim pada khususnya, masyarakat dunia pada umumnya? 4 sifat ini adalah: pertama, siddiq. Yang kedua, tabligh. Dan yang ketiga, amanah. Kemudian yang keempat, fatanah. Ada 4 huruf yang kadangkala orang merangkainya dengan staff, S-T-A-F, staff, ya. Silahkan saja, ya, urutan ini tidak masalah. Pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya jujur. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada keluarga. Jujur kepada masyarakat. Jujur kepada bangsa dan negara. Kejujuran ini diilhami dari At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang
jujur. Nah, dari sini bisa kita ambil satu faedah. Siapa saja paslon kita yang mempunyai sifat jujur, pilihlah itu. Apakah dia di 01, apakah dia di 02, ataukah di 03. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kalian wajib berlaku jujur. Jangankan memimpin, dalam keseharian kita, setiap kita diwajibkan berlaku jujur. Apalagi seorang pemimpin. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itulah yang akan menghantarkan Anda kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu pada akhirnya akan mengantarkan Anda ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktaba 'indallahi siddiqa. Tidaklah seorang berlaku jujur, menghiasi kesehariannya dengan kejujuran. Tiada hari tanpa kejujuran sampai Allah menulis dia bersama orang-orang yang jujur. Sampai Allah menuliskan namanya bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah, tidak banyak orang yang bergelar siddiq di bawah kolong langit ini. Satu-satunya yang bergelar siddiq adalah sahabat Nabi, mertua Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banggakah kita ketika nama kita ditulis bersama Abu Bakar Siddiq, ketika kita dikelompokkan kepada rombongan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Itu kalau kita sudah membiasakan kejujuran pada diri kita. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap dusta. Kenapa? Karena kedustaan itulah yang menghantarkan kepada dosa. Berdusta satu kali, maka untuk menutupi kedustaan harus berdusta berikutnya. Untuk menutupi kedustaan berdusta lagi, sehingga sudah biasa dalam kehidupannya berdusta. Kedustaan itulah yang akan menggiring Anda ke lembah dosa dan maksiat. Dan pada akhirnya dosa itu akan menerjang Anda ke liang neraka yang sangat panas. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Tidaklah seseorang menghiasi dirinya dengan kedustaan. Tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa dusta, sampai namanya ditulis bersama orang-orang yang pendusta. Suatu musibah yang sangat besar ketika nama kita ditulis oleh Allah bersama orang yang pendusta. Siapa orang yang pendusta? Yaitulah satu di antara sekian banyak tanda-tanda munafik. Ayatul munafiqi thalathun.
Tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina kha. Tanda munafik itu ada 3. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia mungkir, ingkar, apabila dipercaya dia itu khianat. Disinilah persimpangan jalan kita antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah atau aliran-aliran sesat yang lain. Dalam Ahlus Sunnah kita dilarang berbohong, kita dilarang berdusta. Tapi dalam ajaran Syiah ada ajaran taqiyah, berdusta bagian daripada syariat menurut mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tapi apa hendak dikata? Sayang 1000 kali sayang. Semakin akhir dunia ini, maka kejujuran semakin langka. Bila kejujuran sudah semakin langka, maka kedustaanlah yang merajalela. Dan dari sinilah awal pangkal bencana. Bila kejujuran sudah semakin habis, maka kebohonganlah yang laris manis. Hoax, berita bohong, membuat hati semakin miris. Nah, untuk memilih calon pemimpin kita, capres kita, pilihlah yang jujur. Maka kita melihat trik rekod mereka, rekam jejak mereka selama mereka menjabat sebelumnya. Karena paslon kita pernah memangku jabatan yang lain sebelumnya. Ada yang sebagai mantan gubernur, mantan menteri, dan lain sebagainya. Maka kita melihat rekam jejaknya. Kalau dia biasa berdusta, kalau biasa dia berbohong, biasa berlaku curang, maka jangan dipilih. Lalu yang mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang jujur. Bagaimana dia ketika menjabat? Nah, yang jujur dalam mengemban jabatannya itulah yang akan kita pilih. Ini sifat yang pertama, yaitu siddiq, ya, artinya jujur. Yang kedua, tabligh, ya. Yang kedua, tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh adalah menyampaikan, tidak menyembunyikan. Orangnya transparan, tidak menutup-nutupi. Inilah sifat yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sukses dalam memimpin umat? Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memasukkanmu ke dalam surga dan yang akan menjauhkanmu dari neraka, illa wa qad yubayyina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kata orang Padang, siang baari tarang bak bulan, basuluh jumatuari bagalanggang maturang banyak. Begitu transparannya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga yang mengatakan, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kapasitas kita hanya sekedar menyampaikan.
Orang mau menerima, alhamdulillah. Orang menolaknya, ya silahkan dia nanti bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memaksa orang. Ini tabligh yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jugalah yang harus dimiliki bagi calon pemimpin. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, public figure, minimal pemimpin rumah tangga, kita harus tabligh, kita harus menyampaikan, kita harus transparan. Nah, begitu jugalah calon yang akan kita pilih. Memilih capres, pilihlah capres yang transparan, yang tidak menutup-nutupi, yang tidak ada dusta di antara kita. Karena sebagian yang kita lihat, ada yang menutupi data, ada yang menutupi informasi dengan dalih rahasia, ya, dengan dalih rahasia. Tentu tidak semuanya yang harus kita rahasiakan. Lebih banyak yang harus kita buka sebagai kewajiban kita kepada umat tentunya. Inilah keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada sahabat yang tidak puas dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Yang ketiga, amanah. Amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah orang yang bisa dipercaya. Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Rahiqul Maktum menceritakan bahwa Muhammad kecil, belum jadi nabi, belum jadi rasul, itu sudah mendapat gelar dari teman-teman sepergaulannya. Gelar yang didapat adalah Al-Amin. Ini gelar nabi ketika masih kecil, belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah digelari oleh orang Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin adalah orang yang bisa dipercaya. Karena beliau bisa dipercaya, beliau tidak pernah berdusta, beliau tidak pernah berbohong, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Maka sampai diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, hampir tidak ada masalah, kecuali telah disampaikan wa ilahukum ilahu wahid. Nah, baru timbul masalah. Sejak mengalihkan sesembahan mereka dari patung-patung berhala kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah di situ terdapat masalah. Kalaulah bukan menyampaikan akidah, ketika itu Nabi kita hampir tidak mendapatkan masalah. Karena orang semua senang kepadanya, karena orang tahu Muhammad itu tidak pernah berdusta, Muhammad itu tidak pernah berbohong, Muhammad itu Al-Amin, Muhammad itu orang yang bisa dipercaya. Nah, ini merupakan bahan kajian bagi kita dalam rangka kita memilih capres. Apakah dia 01, apakah dia 02 atau 03? Pilihlah yang Al-Amin, yang bisa dipercaya. Di mana kita tahu, Ustaz? Nah, tentu dengan melihat track record mereka, dengan melihat rekam jejak mereka selama menjabat. Ada nggak dia pernah berdusta? Ada nggak dia pernah berbohong? Ataukah yang selama ini dia bisa dipercaya? Siapakah Al-Amin itu? Nah, itu yang kita pilih. Silahkan, apakah di 01, di 02, ataukah di 03. Yang penting Al-Amin, bisa dipercaya, orangnya amanah.
Ini sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, ya, sifat yang keempat, fatanah. Fatanah. Apa itu fatanah? Fatanah itu artinya cerdas. Memang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah sekolah, malah beliau terkenal orang yang ummi, tidak bisa tulis baca. Namun dengan kondisi seperti itu, ternyata ada satu hal yang sangat luar biasa. Beliau sangat cerdas. Beliau sangat cerdas. Itulah fatanah. Satu kali kabilah Quraisy bersiteru, bersitegang ketika Hajarul Aswad sempat runtuh, ya, copot dari tempatnya. Untuk mengembalikan ke tempat semula, nah, terjadilah perbedaan pendapat. Kabilah-kabilah ketika itu, maka kepala-kepala suku ketika itu bertengkar. Menurut suku A, ya dialah yang berhak. Menurut suku B, dialah yang berhak. Menurut suku C, dialah yang berhak. Menurut suku D, dialah yang berhak. Hampir terjadi pembunuhan ketika itu. Akhirnya diputuskan siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempat semula. Maka kita lihat besok siapa yang duluan masuk ke Masjidil Haram, kita percayakan kepadanya untuk mengembalikan Hajarul Aswad. Nah, iyalah semuanya setuju, semuanya sepakat. Ternyata besok pagi yang duluan masuk adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duluan masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dibantahkan lagi, Muhammadlah yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Walaupun demikian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mentang-mentang sudah ditunjuk, mentang-mentang sudah dipercaya, lalu seenaknya. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau membentangkan serbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di tengah. Serban itu kan segi empat, ya. Kalau kita bentangkan segi empat dan ditaruh di tengah. Maka kepada kepala suku disuruh memegang ujung serban itu. Ada 4 ujungnya, masing-masing kepala suku disuruh memegang ujung itu. Maka beliau mengangkat bersama-sama Hajar Aswad itu dan mengembalikan kepada tempat semula. Itulah kecerdasan beliau. Dan akhirnya semua kepala suku itu sepakat. Semua kepala suku itu tidak lagi berantem, tidak lagi bertengkar, puas dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kecerdasan beliau. Nah, sifat yang keempat ini, fatanah ini, juga merupakan bahan kajian kita, bahan renungan kita untuk memilih paslon yang akan datang 14 Februari. Siapa yang fatanah di antara 3 paslon ini? Siapa yang paling cerdas, ya, di antara 3 paslon ini? Itu yang akan kita pilih. Nah, tentu di samping melihat track record, di samping melihat rekam jejak, kita melihat yang jenjang pendidikannya jelas. Dengan demikian tidak ada ijazahnya yang palsu. Tidak ada ijazahnya yang palsu.
Ini membuktikan kecerdasannya. Dia cerdas dalam memberikan solusi, jalan keluar daripada permasalahan yang ada. Sebab ini negara yang akan dipimpin. Ini negara yang akan dipimpin. Ratusan juta anak bangsa dipertaruhkan. Apa jadinya nanti kalau ternyata dipimpin oleh orang yang bodoh, oleh orang yang tidak punya kecerdasan, hanya karbitan, ya, nah, tentu kita akan bisa memperkirakan bagaimana hasilnya nanti. Ini pentingnya sebuah kecerdasan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan rahasia keberhasilan beliau dalam memimpin umat ini. Selanjutnya kita lihat saringan-saringan dari Al-Quran. Siapa paslon yang bisa kita pilih, siapa paslon yang tidak bisa kita pilih. Nah, saringan-saringan ini ada 3 setidaknya, namun 1-2 kita sampaikan saja, tidak kita bahas karena memang tidak relevan. Nah, nanti yang ketiga yang kita bahas yang ada relevannya. Saringan yang pertama ada di Ali Imran surah yang ketiga ayat 28. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman juga. Wa may yaf'al dzalik falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang berbuat demikian, yang memilih orang kafir sebagai pemimpin, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup kita ketahui saja. Ini tidak akan kita bahas. Kenapa? Karena paslon kita ketiga-tiganya muslim. Paslon kita ketiga-tiganya Pak Haji malah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tidak kita bahas, ini kita baca saja. Kemudian saringan yang kedua ada di Al-Maidah surah yang kelima ayat 51. Ini dulu sempat mencuat di Kepulauan Seribu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, karena mereka satu dengan yang lain saling melindungi. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saringan yang kedua ini juga tidak akan kita bahas, karena ketiga paslon kita tidak ada yang Yahudi, tidak ada yang Nasrani. Ketiga paslon kita semuanya muslim, ya. Ketiga capres kita semuanya muslim. Sekarang kita masuk kepada saringan yang ketiga.
ada di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 23. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Nah, ini mungkin ini kita bahas. Mungkin saja ketiga paslon kita ini tersandung dengan ini. Mungkin saja tidak. Nah, yang tidak tersandung itu yang kita pilih. Yang tersandung tidak boleh kita pilih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu pilih sebagai pemimpin meskipun dia bapakmu sendiri, meskipun dia saudaramu sendiri, apalagi cuman teman separtai, apalagi cuman teman sekoalisi, apalagi hubungan yang lebih dekat daripada bapak sendiri, saudara sendiri. Walaupun itu jangan dipilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inistahabbul kufra 'alal iman." Kalau mereka masih mencintai kekufuran daripada keimanan. Nah, judulnya di sini istahabbul kuffar, mencintai kekufuran. Istahabbul kuffar tidak peduli walaupun dia muslim, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia Pak Haji, tapi kalau istahabbul kufar jangan pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istahabbul kufar? Istahabbul kufar artinya mencintai kekufuran, ya. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Demikian bahasa Al-Quran. Di antara indikasi yang istahabbul kufar, yang akidahnya tidak jelas. Memang sih KTP-nya Islam, memang sih dia ngaku muslim, malah dipanggil haji, tapi akidahnya tidak jelas. Tidak jelas seperti apa? Seringkali mempercampur adukan yang hak dengan yang batil. Kita mulai dari salam. Dalam Islam kita diajarkan salam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin yang terdahulu, presiden-presiden yang terdahulu. Kalau Pak Karno mungkin dah lama banget, ya mungkin yang tua-tua yang ketemu, yang muda nggak ketemu. Kita lihat Pak Harto. Pak Harto 32 tahun memimpin Republik tercinta ini. Kita tahu Pak Harto orang yang sangat toleran. Kita tahu Pak Harto bukan orang yang radikal. Tapi seperti apa salamnya Pak Harto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kalau ada tambahan, salam sejahtera untuk kita semua. Titik sampai di situ. Lalu bagaimana salam pada hari ini? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, santi om, santi santi, salam kebajikan. Ini namanya mempercampur adukkan. Assalamualaikum itu yang hak, salam, santi santi itu yang batil. Ya, mohon maaf, bukan
nanti dikatakan penistaan agama nanti. Ini menurut kacamata Islam, yang hak itu hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang hak. Kalaupun mau ditambah salam sejahtera untuk kita semua, ya insya Allah itu tidak melanggar. Tapi kalau sudah salam, itu salam orang Nasrani. Om, Santi, Santi, itu salam orang Hindu. Berarti telah mempercampur adukan yang hak dengan yang batil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, walaupun bumi akan hancur, yang hak dengan yang batil tidak akan bisa bersatu. Kalau dipaksakan, kalau tidak, orang itu hancur agamanya, hancur akidahnya, atau dalam bahasa akidah disebut nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Nawaqidul iman. Kalau dipaksakan, terjadilah pertumpahan darah. Minimal akidahnya bermasalah, atau yang kita sebut tadi istahabbul kuffar. Kalau dengan dalih toleransi, Ustaz, anak bangsa ini kan bukan hanya Muslim, ada Katolik, Protestan, ada Hindu, Buddha. Sejak dulu seperti itu, bukan hanya sekarang. Kalau memang ini alasan, tentu presiden-presiden sebelumnya akan melakukan salam seperti itu. Nah, ini telah kita sampaikan. Kita belum pernah Pak Harto ketika pidato mengatakan salam, mengatakan Om Santi Santi. Di atas keterbatasan, di atas kekurangan Pak Harto, ini kita acungkan jempol. Salamnya kita acungkan jempol. Dia tidak pernah mengucapkan salam mempercampur adukan yang hak dengan yang batil seperti itu. Hal ini sangat diantisipasi baik oleh Al-Quran maupun oleh As-Sunnah, baik oleh Allah di dalam Al-Quran maupun oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, jika kamu mengikuti orang-orang kafir, termasuk salamnya orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikanmu ke belakang. Maksudnya murtad. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini serius. Ini persoalan akidah. Yaruddukum ala aqabikum. Mereka akan mengembalikanmu ke belakang, murtad. Kalau ini yang terjadi, fatanqalibu khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Demikian Allah telah mengantisipasi supaya kita jangan ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Kita sudah punya salam sendiri, maka jangan mempercampur adukan salam dengan salam orang-orang di luar Islam. Itulah yang disebut dengan istahabbul kufar. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lupa mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi?
Khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik, jangan ditiru. Kalau salamnya orang musyrik salam, kamu jangan ikut-ikutan baca salam. Kalau salamnya orang musyrik om santi-santi, kamu jangan ikut-ikutan membaca om santi-santi. Sudah dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang namanya manusia tidak mempan dengan satu peringatan. Maka di riwayat yang lain Nabi lebih mengangkat nadanya. Apa kata Nabi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, sadar ataupun tidak, dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita pinjam bahasa Nabi, sadar atau tidak, dia sudah kafir. Tapi kita tahan mulut dulu. Kita bukan memvonis mereka kafir, tidak. Tapi kalau kita mendengarkan kata Nabi, mereka terancam kafir. Nah, maka supaya kita tidak jatuh kepada kaum takfiri, memvonis orang, maka lebih tepat istilah Al-Quran tadi kita pakai. Apa? Istahabbul kuffar, mencintai kekufuran. Walaupun dia belum kafir, tapi dia sudah mencintai kekafiran. Nah, yang istahabbul kufar ini jangan dipilih sebagai pemimpin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke At-Taubah ayat 23 tadi, ya. Ya gimana lagi Ustaz? Dapat serangan fajar, serangan maghrib, ya, serangan zuhur, serangan asar, ya, dapat sembako, maka akhirnya milih mereka juga. Mereka yang mana? Mereka yang istahabbul kufar. Kita lihat ujung ayat At-Taubah surah 9 ayat 23. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Barang siapa di antara kalian yang masih memilih mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Nah, tentu kita sepakat jangan gara-gara pemilu kita menjadi orang yang zalim. Jangan gara-gara fanatik, taklid buta, ta'assub kepada capres, kita menjadi orang yang zalim. Ya, jangan. Nah, maka dari itu kita betul-betullah melihat lebih jernih. Bila perlu istikharahlah dulu sebelum memutuskan siapa besok yang akan kita pilih. Sebagai bahan renungan, Allah telah mengatakan jangan pilih yang istahabbul kufar. Apakah istahabbul kufar itu di 01? Apakah istahabbul kufar itu di 02? Ataukah istahabbul kufar itu di 03? Jangan pilih mereka. Pilihlah yang tidak istahabbul kufar. Sekali lagi, kita tidak menggiring kepada satu nomor, kita cuma menyampaikan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim